Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alanita Popi Agustin dari 220091. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang executive compensation atau kompensasi eksekutif yang bersumber dari buku William Scott yang berjudul Teori Akuntansi. Menurut agent antara memuaskan kepentingan pemilik dan manajer, em, kepentingan pemilik dan manajer dengan berdasarkan kompensasi manajer pada satu atau lebih tindakan dari upaya manajer dalam mengoperasikan perusahaan. Banyak rencana kompensasi didasarkan pada dua ukuran usaha manajer, yaitu adalah laba atau pendapatan bersih dan harga sahamnya dari gaji eksekutif yang diberikan kinerja harga saham tersebut. Apa itu kompensasi eksekutif? Kompensasi eksekutif terdiri dari kompensasi finansial dan penghargaan non-finansial lainnya yang diterima oleh seorang eksekutif dari perusahaan untuk pelayanan kepada organisasi, biasanya merupakan campuran dari bagian bonus gaji atau saham perusahaan, tunjangan, dan idealnya dikonfigurasi untuk mempertimbangkan peraturan pemerintah, undang-undang pajak, keinginan organisasi, dan eksekutif, serta penghargaan untuk kinerja. Apakah kontrak insentif diperlukan? Kontrak insentif tidak diperlukan karena pasar tenaga kerja manajerial mengendalikan moral hazard. Nah, moral hazard sendiri adalah risiko bahwa suatu pihak tidak menandatangani kontrak dengan itikat baik atau telah memberikan informasi yang menyesatkan tentang aset kewajiban atau kapasitas kreditnya. Sedangkan Wolfson berargumen perlu. Walaupun kekuatan pasar dapat menurunkan problem moral hazard manager, tetapi tidak bisa mengeliminasinya. Pasar tenaga manajerial tidak secara efektif mengontrol moral hazard. Nah, apa yang dikatakan oleh Wolfson bertentangan dengan argumen Fama. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun kekuatan internal dan pasar membantu untuk kecenderungan kontrol manajer, maka mereka tidak akan menghilangkan kontrak insentif. Dengan demikian, upaya insentif berdasarkan pada kedua argumen mereka dapat dikatakan masih diperlukan. Selanjutnya, rencana kompensasi manajerial. Sebagai contoh adalah Royal Bank of Canada atau RBC adalah salah satu institusi finansial terbesar di Kanada di mana mereka menyediakan pelayanan perbankan hingga ke internasional. Dan sahamnya diperdagangkan di Kanada, Amerika, dan juga Swiss. Nah, di layar ada 4 gaji dibayar tunai yang dapat dilakukan setiap bulan pada umumnya. Yang kedua, rencana saham yang ditangguhkan yang diberikan tergantung pada kinerja saham selama 3 tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga ada rencana maaf, harusnya ini rencana insentif jangka pendek ya. Jadi untuk rencana insentif jangka pendek, untuk setiap segmen bisnis, biasanya RBC menetapkan tingkat target tahunan pertumbuhan laba bersih dan juga laba atas ekuitas atau ROE. Dan yang terakhir adalah untuk insentif jangka panjang. Nah, harga pelaksanaan ISO didasarkan pada harga saham RBC yang tinggal RBC di sekitar tanggal pemberian. Selanjutnya, teori kompensasi eksekutif. Proporsi relatif dari laba bersih dan harga saham dari evaluasi manajer. Nah, analisis Holmstrom memprediksi bahwa efisiensi kontrak kompensasi mungkin meningkat apabila berdasarkan pada dua atau lebih pengukuran kinerja. Nah, RBC kontrak yang dibahas tersebut konsisten dengan prediksi ini. Selanjutnya ada short run effort dan long run effort atau upaya jangka pendek dan upaya jangka panjang yang dapat dibedakan berdasarkan aktivitas dan laba bersih yang dihasilkan. Untuk upaya jangka pendek, aktivitasnya adalah pengendalian biaya, pemeliharaan moral pekerja, periklanan, dan aktivitas harian lainnya. Sedangkan untuk upaya jangka panjang, perencanaan jangka panjang, R&D, dan juga akuisisi.
Nah, untuk laba bersih yang dihasilkan upaya jangka pendek kebanyakan pada periode berjalan, sedangkan untuk upaya jangka panjang mungkin pada periode berjalan, namun lebih banyak pada periode selanjutnya. Selanjutnya adalah peran risiko dalam kompensasi eksekutif. Nah, yang pertama ada RPE, Relative Performance Evolution atau ya disingkat RPE. Nah, di sini alih-alih mengukur kinerja dengan laba bersih atau harga saham, kinerja akan dipastikan oleh perbedaan antara laba bersih dan juga harga saham dan kinerja rata-rata kelompok sejenis dari perusahaan serupa, seperti perusahaan lain dalam ekonomi atau industri yang sama. Nah, teori RPE ini dikembangkan oleh Bayman dan juga Dembski pada tahun 1980 dan juga Holmstrom pada tahun 1982. Evaluasi kinerja relatif bertujuan untuk menghilangkan bagian yang sistematis dari kinerja perusahaan dengan menentukan kinerja peer group sehingga bagian yang tidak sistematis dari kinerja perusahaan dapat sepenuhnya mencerminkan upaya manajer tanpa gangguan dari guncangan umum eksternal sehingga mengoptimalkan evaluasi kinerja dan insentif kompensasi. Lalu yang kedua ada rencana kompensasi. Nah, Watts berpendapat bahwa akuntansi konservatif mempromosikan efisiensi kontrak dengan membatasi kemampuan manajer untuk meningkatkan pendapatan saat ini dan karenanya kompensasi dengan mencatat keuntungan yang belum direalisasi. Namun berdasarkan kompensasi pada pendapatan konservatif memberi manajer sedikit insentif untuk berinvestasi dalam proyek risiko. Nah, tidak ada kompensasi yang akan diterima kecuali dan sampai proyek mulai menghasilkan keuntungan yang direalisasikan. Selanjutnya dari set empiris terkait kompensasi dari Lambert and Lackert tahun 1987 di mana mereka menemukan bahwa laba atas ekuitas sangat berhubungan dengan kompensasi tunai dibandingkan return saham. Lalu hubungan dua pengukuran payoff pada kompensasi tunai bervariasi dalam cara yang sistematis. Dan hasil penelitian LL yang ketiga dan terakhir adalah kompensasi manajerial pada perusahaan maju cenderung memiliki hubungan dengan ROE atau laba atas ekuitas yang lebih rendah dibandingkan rata-rata. Lalu yang kedua tahun 1996 oleh Bushman, Injecikian, dan juga Smith atau mereka bisa disingkat sebagai BIS. Nah, mereka menemukan bahwa CEO pada perusahaan maju dan perusahaan dengan perkembangan produk dan siklus hidup yang lama punya proporsi pengukuran kinerja individu yang lebih besar dibandingkan net income atas kompensasi mereka. Selanjutnya ada Baber, ada Kang dan Kumar, BKK pada tahun 1999. Nah, hasil penelitian BKK memberikan bukti yang menunjukkan komite perumus kompensasi menghargai lebih laba yang persisten untuk tujuan kompensasi daripada laba transitori. Dan yang terakhir ada Inje Jikian dan Anda IN tahun 2002, di mana mereka menemukan yang pertama, pada rata-rata semakin rendah variabilitas laba atau ekuitas, maka semakin tinggi target bonus relatif terhadap gaji pokok. Yang kedua, bonus pencapaian target khususnya pada CEO cenderung meningkat relatif terhadap gaji pokok dengan volatilitas pengembalian saham. Selanjutnya ada politik kompensasi eksekutif tahun 1990 sampai 2009 ya. Sesuai dengan ada di layar yaitu mulai dari Jensen Murphy, Gever, Bertrand dan mulai Nathan dan Bailey Miller. Nah, untuk tahun 1990 di mana oleh Jensen dan Murphy di mana mereka menyatakan bahwa rata-rata CEO menerima tambahan 6,7% kompensasi sebesar $1.000 selama 2 tahun untuk setiap peningkatan kekayaan atas para pemegang saham. Lalu ada Gever dan Gever, terdapat perolehan atas item khusus yang tercermin di CEO dan kompensasi yang didapat secara tunai. Lalu Bertrand dan Mulai Nathan terdapat kompensasi Employee Stock Options atau ESO, terutama untuk perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lemah. Dan yang terakhir, Gale dan Miller menunjukkan tambahan kompensasi manajer meningkat hingga 20 kali apabila mereka bekerja lebih keras dan mau menanggung risiko suatu perusahaan. Kekuatan dari teori kompensasi eksekutif. Nah, the power theory of executive compensation menyarankan bahwa kompensasi eksekutif dalam prakteknya dikendalikan oleh manajer
opportunity, bukan pada efficient contracting. Nah, teori ini oleh Webbook, Fried dan Walker atau BWF tahun 2002, di mana mereka berargumen jika manajer mempunyai kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kompensasi dan menggunakan kekuatan itu untuk menghasilkan gaji yang lebih besar dengan mengorbankan pemegang saham. Nah, sementara yang dimaksud dengan kekuatan manajer adalah kemampuan CEO untuk mempengaruhi jajaran direktur termasuk komite kompensasi. Nah, teori ini mengakui adanya batas kekuasaan manajer atas kompensasi, yaitu yang disebut dengan outrage. Dan jika kompensasi diberikan terlalu tinggi, mereka akan berusaha menghindari publisitas negatif. Nah, akan tetapi seperti pandangan BFW, ada banyak cara untuk menyamarkan kompensasi berlebihan, di mana salah satunya adalah dengan menyewa konsultan kompensasi untuk menyatakan keabsahan dari kompensasi yang diterima. Nah, perangkat kamuflase lain dengan menyesuaikan dengan kompensasi yang diterapkan di kelompok perusahaan sejenis. Nah, ada pun cara untuk membatasi power manager bisa memakai keadaan pasar untuk mengontrol perusahaan, yaitu apabila manajer melakukan hal yang tidak memuaskan pemegang saham, maka pada satu titik tertentu perusahaan dapat mengambil alih dan memberhentikan manajer yang bersangkutan. Selain itu, power management juga bisa dikendalikan dengan adanya corporate governance yang kuat. Terus signifikansi sosial dari pasar tenaga kerja manajerial yang berjalan baik. Dalam perekonomian yang kapitalis, kontribusi kinerja manajer berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan akan meningkat jika manajer bekerja keras, yaitu dengan membuat keputusan yang bagus tentang capital investment dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Pencapaian tujuan sosial yang diinginkan terhambat karena pengukuran kinerja manajer tidak sepenuhnya informatif. Semakin informatif pengukuran kinerja, maka akan semakin efisien kontra kompensasi. Maka akan semakin bagus juga dalam pelaporan penata layanan dan operasional yang lebih bagus dalam hal manajerial labor market, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan sosial. Nah, akuntan dapat berkontribusi dalam hal keinformatifan, baik dalam hal trade-off antara sensitivitas dan ketaatan laba bersih maupun full disclosure. Baik, itu dia materi tentang executive compensation yang bisa saya paparkan. Eh, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.